Shalom, Gereja Tiberias yang diberkati, sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Puji dan syukur dalam hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, menyambut hari kenaikannya ke surga. Kita boleh ada di rumah Tuhan untuk bersekutu dengan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, bersama dengan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bagi juga setiap jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Apa kabar pada malam hari ini? Luar biasa, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan, boleh sama-sama lambai katakan saudara. Begitu juga setiap saudara yang tersambung dalam live streaming, luar biasa diberkati, amin. Puji nama Tuhan, sama-sama yang luar biasa diberkati. Mari kita berikan salam lebih dulu, kita jumpai kiri kanan kita, depan belakang, dengan sukacita sama-sama katakan shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita yang hadir pada malam hari ini, amin. Percayalah bahwa setiap ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menjadi sia-sia. Alkitab mengatakan roti makanan kita diberkati, amin saudara. Air minuman kita diberkati Tuhan. Bahkan sakit penyakit, janji Tuhan dijauhkan dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dalam ibadah KKR, kuasa dan kesembuhan ilahi pada malam hari ini, percayalah Tuhan Yesus ada menyertai setiap kita. Tuhan Yesus mengadakan setiap tanda dan mujizat yang dahsyat bagi setiap jemaat Tuhan yang beribadah, yang percaya. Kembali sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang paling meriah buat Allah kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama satukan hati kita, datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur, sebab Dialah Allah yang bertahta dalam setiap pujian penyembahan umatnya. Sama-sama satukan hati kita, datang kepada Tuhan, tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami percaya ibadah kami di Gereja Tiberias Indonesia tidak pernah menjadi sia-sia. Janji Tuhan, kami boleh terus mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, maka janji Tuhan semuanya akan ditambahkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi doa kami, apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, apapun yang menjadi pengharapan setiap kami kepada Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Gembala Sidang kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur bersama dengan anak cucu menantu keluarga besar dalam berkat Tuhan Yesus yang ajaib, yang sempurna. Dalam setiap pelayanan penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Agar melalui pelayanan Gembala Sidang kami terus banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga melalui pelayanan gereja ini ya Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin gereja kami yang kami kasihi, yaitu Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, dalam urapan Tuhan, dalam berkat hikmat marifat dari surga tercurah sempurna bagi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami doa setiap umat-Mu yang datang beribadah pada malam hari ini, setiap mereka pulang akan menerima sorak-sorai kemenangan dari surga. Yang sakit disembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Tuhan curahkan berkat yang sempurna dari kerajaan sorga bagi setiap kami. Segala intervensi kuasa kegelapan, roh setan iblis, niat-niat orang jahat, bersatu hati, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Gereja Tiberias Gading Nias, setiap kami yang beribadah melalui live streaming, diberkati Tuhan secara sempurna dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, biji matanya Allah yang disayang sama Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapak Ibu, buka hati kita, datang kepada Tuhan, sebab dengan kuasa Roh Kudus kita akan mampu berjalan dalam berkat-berkat Tuhan yang ajaib sepanjang tahun ini. Mari bersama-sama buka hatimu. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami
dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita bersama-sama dengan kita. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi sama-sama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, sebab dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sambil angkat tangan kita katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami sekarang ini ya Bapa, dengan api Roh Kudus-Mu, dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Mari minta kepada-Nya, urapi kami Bapa. Makasih Yesus, sekarang ini dengan api datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sekarang ini dengan api, datanglah sekarang. Mari Tuhan penuhi setiap kami malam hari ini Bapa. Kuasa-Mu urapi sekarang ini dengan api. Buka hatimu sama-sama, datanglah. Sambil kita bangkit berdiri, mari sama-sama jemaat Tuhan dengan segenap imanmu datang kepadanya dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sembari haleluya, dengan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat. Yesus, ya Allah Roh Kudus, kami undang Kau hadir bertahta di tengah-tengah kami.
ini hambamu. Panggil dia. Roh Kudus, penuhi. Sambil angkat tangan kita buat Tuhan. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu, ini. Amin. Roh Kudus, mari penuhi setiap kami. Penuhi hambamu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini hambamu Bapa. Ini, oh terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan, panggil namanya Roh Kudus, kami butuh Kau Tuhan. Roh Kudus, ini hambamu, sambil angkat tanganmu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus. Mari umat Tuhan panggil namanya. Roh Kudus, ini. Oh ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hambamu. Yesus Tuhan Yesus, kami butuhkan Roh-Mu, kami butuhkan pimpinanmu, kami perlu Kau ya Roh Kudus. Angkat tangan saudara, minta kepada Bapa, maka Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap. Sebab Dialah Yesus yang memberikan yang terbaik bagimu, bagiku. Yesus ya
pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Sebab kitab Roma mengatakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Percayalah dengan iman, setiap kita telah dipanggil dan dipilih jadi anak-anak kerajaan sorga yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambil angkat tangan kita sama-sama malam hari ini. Sambut mujizatnya, kuasanya mengalir dalam setiap hidup kita. Dimuliakan, ditinggikan. Mari panggil nama Yesus Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Kau Raja yang bertata, oh yang bertata. Sebab Dia yang berkuasa. Katakan, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari gereja Tuhan, dengan segenap iman kita, oh dimuliakan. Sebab kami tinggikan Tuhan Yesus. Dengan segenap iman memanggil namanya Yesus Tuhan, Rajaku. Yang kuasa. Dengan segenap iman. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Suaramu malam hari ini, beri yang terbaik buat Tuhan. Tinggi, sebab namanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dia yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa. Saudara panggil namanya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami percaya Engkau yang telah naik ke surga, janji Tuhan Engkau sediakan tempat bagi setiap kami. Di mana Tuhan berada, janji Tuhan di sana pun kami pasti berada. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan, saudaraku. Kembali sama-sama kita berikan salam kiri kanan depan belakang, saudara. Dengan sukacita setiap jemaat yang beribadah dalam live streaming, mari bersukacita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan, Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang bertahta dalam setiap pujian kita malam ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Panjang cari gereja baru, asalkan berdiri atas firman-Nya.
percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong kita yang setia, amin. Yang menyertai setiap langkah kita sepanjang tahun ini. Apapun yang kita kerjakan, janji Tuhan dibuatnya menjadi berhasil. Yang percaya sama-sama kembali berikan salam kiri kanan saudara. Katakan, hatiku percaya sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama tidurnya. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama menjadi rias yang diberkati Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jagung batu, jagung batu, keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Malam hari ini siap melompat Tuhan. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar musik memuji Tuhan, Gereja Tiberias berikan sorak-sorak. Sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan pengharapan kami. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Boleh sama-sama sambil angkat tangan kita buat Tuhan. Lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah. Katanya, hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Boleh sekali lagi lebih keras buat Tuhan ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Ini iman kami Bapa. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya, Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi
pasti terjadi, amin. Ya percaya sama-sama kembali kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dan saat ini mari kita saksikan lebih dulu video highlight Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Apa yang Harus Kita Mengerti Dalam Menghadapi Hidup Ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Puji nama Tuhan, video khotbah selengkapnya dapat dilihat di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia bagi setiap jemaat yang ingin menyaksikan khotbah tersebut secara lengkap dan diberkati Tuhan. Dan saat ini kembali kami akan bacakan lebih dulu suara Gembala Sidang bagi setiap jemaat Tuhan yang kiranya akan menguatkan dan memberkati setiap kita. Yaitu suara Gembala Sidang oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Tujuan Tuhan Yesus Naik ke Surga. Pada edisi Minggu 25 Mei 2025 yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih dan kuasa mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus telah naik ke surga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 serta Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, senantiasa dalam Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kembali, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup yang kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16.
Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan rohnya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, yang artinya maha hadir. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudusan-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai firman Tuhan, dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus yang selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami diberkati di bumi, seperti hidup di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini berkati, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Puji nama Tuhan, diberkatilah dia yang mendengarkan firman, menaruhnya dalam hatinya dan melakukannya, agar lewat setiap perkataan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias, melalui suara Gembala Sidang, iman kita dibangkitkan, mujizat pasti terjadi, amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini, lebih dulu kami akan bacakan satu buah pengumuman bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya pada malam hari ini, yaitu mengenai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang dirayakan seperti hari Minggu, pada besok hari di tanggal 29 Mei 2025, saudara. Yaitu jadwal ibadah selengkapnya dapat dilihat di website Gereja Tiberias Indonesia di www.tiberias.or.id. Dan seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus serta minyak urapan. Saudara bisa melihat setiap jadwal ibadah yang ada di Gereja Tiberias di website tersebut, dan dapat beribadah di besok hari di Gereja Tiberias dan diberkati Tuhan. Yang kedua juga kami sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan mengenai baptisan selam Gereja Tiberias Indonesia. Saudaraku, Gereja Tiberias atau Gereja Martir yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus untuk membaptis selam sebagai warga surga yang penuh kuasa. Matius 21 ayat 23 sampai 27. Dilepaskan dari setan-setan, roh jahat, dan kutuk sakit penyakit dan kutuk penderitaan. Yaitu baptisan selam kita akan dilaksanakan pada Jumat 20 Juni 2025 yang bertempat di Hotel Gading Indah, Jalan Pegangsaan 2, nomor 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang. Pendaftaran ulang, pengambilan nomor di booth registrasi, pengarahan, pelepasan, dan perjamuan kudus. Serta jam 11 siang sampai dengan selesai dilaksanakan baptisan selam. Dengan keterangan wajib membawa pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan setiap peserta baptis wajib memakai celana panjang dan membawa pakaian ganti. Puji nama Tuhan. Demikian untuk dua pengumuman yang bisa kami sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap atensi dan perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Segala sama-sama ini berkati Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, saudara. Kita siapkan hati kita, tiba saatnya. Pada malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan Yesus yang akan memberkati, yang menguatkan setiap kita. Bapa dalam surga, buka hati kami, terima firman-Mu yang terbaik. Kami percaya setiap firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah menjadi sia-sia, menjadi berkat yang nyata bagi setiap kami yang mendengarkan firman. Iman kami dibangkitkan, mujizat terjadi. Urapi dan berkati hamba-Mu terkasih, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang percaya, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Kembali kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang
datang Juru Selamat, berkatilah. Kami buka hati kami nyatakan, ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkau layak memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kembali kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita siapkan hati kita, sambut firman berkatilah setiap jam ya Tuhan. Kembali dengan kasih Kristus kami sambut hamba-Nya, Pendeta Elvis Rai. Pimpin kami dalam firman Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam yang indah ini. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Berkatilah kami semua umat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami bersyukur atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, atas anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan atas setiap kami. Sebagaimana kami ada malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu memberi damai sukacita bagi setiap kami. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu. Sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Bapa, berkati setiap umat-Mu. Kami semua yang beribadah secara langsung, yaitu di Gereja Tiberias Gading Nias, juga secara live streaming dimanapun kami berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan jumpai setiap kami. Apapun pergumulan kami, apapun doa kami, apapun harapan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin betul, kami yakin percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Maka hamba berdoa, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, salam. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Demikian juga saya menyapa para jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming dimanapun saudara berada. Mungkin dalam perjalanan pulang kantor atau yang sedang di rumah, kumpul bersama keluarga. Saya berdoa, doa-doa saudara dikabulkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, jangan lupa besok kita akan merayakan hari raya kita orang percaya yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama apa? Natal, ya. Yang kedua apa? Jumat Agung. Yang ketiga Paskah. Yang keempat besok apa? Kenaikan Yesus Kristus. Jadi wajib datang, ya. Jangan lupa, jangan pikir liburan dulu saudara. Kadang-kala kita lihat tanggal merah, wah langsung liburan. Ya, kita datang beribadah karena kita mengucap syukur Yesus telah naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah,
Setelah yang keempat, hari kenaikan Tuhan Yesus, itu 10 hari kemudian, itu ada namanya hari yang kelima, hari raya apa? Pentakosta. Maka biasanya nanti gereja Tiberias akan bikin ibadah rally Pentakosta, yaitu 10 hari kita berdoa. Nah itu biasanya ada ibadah mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Minggu lagi selama 10 hari. Jadi setelah kenaikan hari Kamis besok, itu ada 10 hari kita menantikan Roh Kudus, yaitu rally Pentakosta. Saya doa kita semua dipenuhi Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Satu ayat kita baca, 2 Timotius 1 ayat 7. 2, 3, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan apa? Ketertiban. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita malam ini, kekuatan yang besar dari Roh Kudus. Apa temanya? Kekuatan yang besar dari Roh Kudus. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus kuasai hidupku. Roh Kudus beri aku kekuatan dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus sucikan dan kuduskan hidupku. Amin. Saudara masih kuat menjalani hidup ini? Ada yang sudah mulai lemah, ada yang mulai putus asa. Saya mau bilang buat kita semua, putus asa itu dosa. Putus asa itu apa? Dosa. Karena kita hidup di dalam pengharapan bersama Yesus. Maka saudara, orang percaya nggak boleh putus asa. Apalagi bunuh. Nggak boleh. Ya. Selama kita ikut Yesus selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Selama kita ikut Yesus pasti ada pertolongan dari Tuhan. Selama kita ikut Yesus, pasti Tuhan pelihara hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang kiri kananmu, jangan putus asa. Puji Tuhan. Bahwa keadaan semakin berat, bahwa kesulitan terus bertubi-tubi, menghampiri keadaan dunia, perang yang terus berkecamuk, keadaan ekonomi yang semakin tidak menentu. Tapi satu yang kita percaya, Tuhan tidak pernah berubah. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Jadi pekerjaanmu boleh berubah, usahamu boleh berubah, ekonomimu boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Dia terus pelihara hidup kita, dia terus jaga kita, dia terus tolong kita semua. Amin. Nah saudara, ayat tadi mengingatkan kepada kita, dikatakan bahwa apa? Bahwa iblis memberikan kita roh ketakutan, tapi Roh Kudus memberi kita kekuatan. Sama-sama bilang bersama saya, iblis memberi roh ketakutan, Roh Kudus memberi kekuatan. Amin. Ada yang hidup dalam ketakutan, ada yang sedang mengalami ketakutan. Ketika saudara hidup dalam ketakutan, artinya saudara sedang dikuasai oleh iblis. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak hidup dalam ketakutan. Katakan amin. Amin. Maka salah satu tanda kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Boleh selanjutnya. Sekali lagi saudara, salah satu tanda kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak dikuasai ketakutan. Jadi kalau kita bilang saya dipenuhi Roh Kudus pendeta, saya bahasa roh pendeta, tapi saudara terus dikuasai ketakutan, mohon maaf saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, bukan ketakutan. Sedangkan iblis terus menaruh ketakutan dalam hati dan pikiran kita. Amin. Itu sebabnya mari izinkan Roh Kudus memimpin hati saudara, memimpin pikiran saudara, menguasai hidup saudara. Maka saudara akan bebas dari ketakutan. Amin. Itu sebabnya pesan saya buat kita semua, mari minta Roh Kudus memenuhi kita semua. Supaya apa? Supaya kita tidak dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan itu sangat berbahaya.
Apa akibat ketakutan? Yang pertama, ketakutan bisa membuat kita lemah. Yang pertama, ketakutan bisa buat kita apa? Lemah. Jadi kadang kalau saudara kita lemah bukan karena nggak ada duit, kita lemah saudara bukan karena kurang makan, kadangkala kita yaitu lemah karena kita ketakutan. Dan ketakutan itu bisa melumpuhkan orang. Ketakutan bisa membuat orang tidak berdaya. Yang kedua, apa akibat ketakutan? Ketakutan membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Kadang-kala saudara lihat ya, orang yang ketakutan itu nggak bisa mikir saudara. Kadang-kala dia nggak bisa bedain mana makanan, mana yang bukan makanan gitu saudara. Bahkan dia nggak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena ketakutan itu menguasai hati dan pikiran. Sehingga nggak bisa mikir apa-apa. Yang ketiga, apa akibat ketakutan? Ketakutan membuat kita mengecilkan diri kita sendiri. Sebaliknya kita membesarkan masalah. Padahal kita punya Tuhan yang hebat, katakan amin. Kita punya Tuhan yang besar. Bahwa ada masalah betul, bahwa ada pergumulan itu betul. Tapi masalah dan pergumulan tidak akan menghancurkan hidup saudara. Karena Yesus yang hebat, Yesus yang besar akan selalu menolong kita. Akan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita besarkan? Tuhan, bukan masalah. Bilang kiri kananmu, jangan besar-besarin masalah. Iya, kadang kala itu masalah cuma sepele. Kita aja yang suka besar-besarin. Tahu nggak pendeta? Apa sih bu? Tahu nggak pendeta? Masalah saya besar sekali pendeta. Apa? Besar sekali pendeta. Apa sih bu? Gaji belum turun gitu saudara. Ya sabar sedikit, tunggu. Kadang-kala saudara, orang itu membesar-besarkan masalah pendeta. Tahu nggak pendeta? Masalah saya besar sekali. Tahu nggak pendeta? Masalah saya besar sekali. Apa? Gitu saudara. Anak sekolah belum ya bayaran. Padahal ada orang yang punya masalah lebih besar lagi. Hari ini yang perlu kita besarkan Tuhan. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jadi saya mau tanya, yang besar masalah atau Tuhan? Sama-sama bilang besar bersama saya, masalahku kecil karena Tuhanku besar. Amin. Jadi siapapun saudara jangan mengecilkan diri sendiri. Kita anak Tuhan, amin. Kita anak Allah yang hebat, Allah yang besar. Bahwa ada masalah setuju, tapi di balik kita ada Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Nah itu sebabnya saudara, kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah kekuatan terbesar bagi orang percaya. Sekali lagi, Roh Kudus adalah sumber kekuatan terbesar bagi orang percaya. Sumber kekuatan terbesar kita apa? Roh Kudus. Amin. Sumber kekuatan kita bukan uang kita. Kadang-kala kita nggak punya uang tapi kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Ingat waktu pandemi kemarin saudara, orang cuma walk by home atau orang kehilangan pekerjaan saudara. Nggak ada penghasilan. Tapi ternyata banyak anak-anak Tuhan justru tetap kuat, tetap diberkati. Amin. Ada seorang ibu saudara, cuma kerja dari tempat tidur saudara. Telepon-telepon, dapat proyek 2M saudara. Dapat proyek 2M. Alkitab berkata apa? Pada waktu tidur pun kita bisa diberkati Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari hari ini saudara, minta Roh Kudus untuk terus memberikan kita kekuatan. Karena Roh Kudus adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada artinya. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama debu tanah. Yang kedua adalah ruah, nefes. Ruah atau nefes adalah nafas ilahi, Roh Kudus, Roh Allah. Jadi kalau kita nggak ada Roh Allah, nggak ada nefes, kita cuma debu tanah. Debu tanah itu makanan iblis. Debu tanah itu makanan kuasa gelap. Hari ini saudara ada Roh Kudus, ada kuasa yang bekerja. Sehingga apapun yang saudara hadapi, saudara keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan belajar Roh Kudus memberikan kekuatan yang besar
Nah, maka kekuatan yang besar apa dari Roh Kudus? Yang pertama, kita baca Zakaria 4 ayat 6b. Zakaria 4 ayat 6b. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Zakaria. Jadi Tuhan kasih pesan, kasih firman Tuhan kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria harus menyampaikan pesan Tuhan ini, firman Tuhan ini kepada Zerubabel. Kepada siapa? Zerubabel. Zerubabel itu siapa? Zerubabel itu saat itu adalah pemimpin di saat itu. Dan Zerubabel ini sedang membangun bait suci yang kedua. Jadi bait suci pertama didirikan oleh Salomo, lalu dihancurkan oleh Babilonia atau Babel, Raja Nebukadnezar. Setelah dihancurkan, orangnya saudara dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, Tuhan menggerakkan hati Kores. Siapa Kores? Kores adalah orang kafir, raja dari Persia. Maka Kores digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menyuruh pulang orang-orang Israel kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci. Tapi faktanya saudara, bait suci itu enggak selesai-selesai. Memang Kores sudah menyiapkan semua, sudah merencanakan. Barulah zaman Zerubabel saudara, bait suci itu, bait suci yang kedua berdiri saudara. Nah, waktu Zerubabel ingin membangun yang kedua ini saudara, ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Karena bertahun-tahun enggak selesai-selesai. Dari zaman Kores digerakkan hatinya, tapi zaman Hagai mereka lupa lagi. Sampai akhirnya zaman Zakaria, Nabi Zakaria dan Zerubabel tadi, barulah berdiri bait suci yang kedua. Nah, waktu mau mendirikan itu Zerubabel punya banyak persoalan, punya banyak tantangan. Maka Tuhan kasih firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan apa? Rohku. Artinya apa? Tuhan mau bilang, Zerubabel, kamu nggak boleh mengandalkan kekuatanmu. Zerubabel, kamu nggak boleh mengandalkan kehebatanmu. Zerubabel, kamu harus mengandalkan roh Tuhan. Amin. Maka ayat ini mengingatkan kita apa saudara? Dalam hidup ini ada banyak masalah. Dalam hidup ini ada banyak tantangan. Tapi selama kita menjalani semuanya dengan roh Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, apapun masalah, apapun persoalan, bisa kita lewati. Kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kekuatan yang besar dari Roh Kudus, yaitu satu, Roh Kudus memberi kekuatan untuk menghadapi segala persoalan. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk aku menghadapi segala persoalan. Amin. Jadi hari ini apa masalah saudara? Apa persoalan saudara? Minta Roh Kudus. Roh Kudus, aku nggak mampu ini. Roh Kudus, masalahku besar sekali. Roh Kudus, tolong aku. Bukan karena keperkasaanku, bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Amin. Maka hari ini mari minta Roh Kudus supaya menolong kita. Kenapa saudara kita nggak boleh mengandalkan keperkasaan kita? Kenapa kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita? Kekuatan kita makin hari makin berkurang. Sekali lagi, kekuatan manusia makin hari makin berkurang. Contoh saudara secara fisik, ya kemampuan manusia makin berkurang. Ya masih remaja, ya penglihatan masih terang. Dewasa muda minus 10 gitu saudara. Lalu lansia saudara plus 5 gitu saudara. Baca harus jauh. Lalu di sebelahnya kongkong, siapa lu gitu saudara. Kongkong, siapa lu gitu, nggak kenal sama cucunya. Padahal di depan mata. Telinga saudara mulai berkurang. Kadang-kala saya suka datang ke rumah jemaat, lalu saya ngomong sama papanya, sama engkongnya, Kong apa kabar? Lalu anaknya bilang, Pak tolong ngomong sama papa saya, teriak-teriak gitu saudara. Kong gitu, dia baru dengar. Kekuatan manusia mulai berkurang, kekuatan kita terus berkurang. Masalah justru bertambah. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Amin. Saya mau tanya sama saudara, masalah makin banyak atau makin kurang? Makin banyak. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita kalah dengan keadaan. Kita kalah dengan situasi. Itu sebabnya kita butuh Roh Tuhan.
Kita butuh Roh Kudus. Saudara mau bayar tagihan apa, saudara mau urus proyek apa, saudara mau urus bisnis apa. Kadang-kala ingatan kita, kemampuan kita terbatas, tapi Roh Kudus memberikan kita hikmat. Amin. Ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam pekerjaan, minta Roh Kudus. Saudara mau ikut tender, mau ikut lelang, mau nawarin proyek, minta Roh Kudus mengurapi saudara sehingga kata kalimatmu penuh urapan, penuh hikmat, penuh wibawa, sehingga orang yang mendengarnya mereka diyakinkan. Amin. Jadi yang pertama, kekuatan yang besar dari Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita kekuatan menghadapi segala persoalan. Yang kedua, kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 9. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi apa? Manusia lain. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Ayat ini cerita ketika Samuel memilih Saul menjadi raja pertama. Jadi sebenarnya awal mulanya yang menjadi raja atas bangsa Israel adalah Allah sendiri. Tapi karena bangsa Israel bilang, beri kami raja, beri kami raja. Akhirnya apa saudara? Samuel dituntun Tuhan, yaitu ketemu dengan Saul. Saul ini saudara bukan kebetulan lagi cari domba ayahnya yang hilang. Jadi dia bukan pergi untuk jadi raja, dia cari domba ayahnya yang hilang. Tiba-tiba ketemu Samuel, Tuhan bilang, inilah dia yang mau jadi raja. Jadi dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Saudara ke gereja hari ini, Tuhan punya rencana yang indah. Katakan amin. Besok saudara ke gereja lagi, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Saudara jangan berpikir ke gereja itu cuma rutinitas, cuma ya liturgi biasa. Ada rencana Tuhan, amin. Ada mujizat, ada berkat yang disediakan. Hasilnya apa saudara? Waktu Saul cari domba, maka Samuel bilang, kamu dipilih jadi raja. Saul kaget, orang cari domba kok jadi raja. Hasilnya apa saudara? Samuel mengambil minyak urapan. Lalu Saul dituang saudara, dituang dengan minyak urapan. Lalu setelah itu Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Hari ini saudara diurapi minyak. Roh Tuhan berkuasa atas saudara. Katakan amin. Dan Samuel bilang apa? Kamu akan berubah menjadi manusia apa? Berubah menjadi apa? Nah, saudara, manusia lain ini bukan dia berubah jadi Superman, bukan. Ya, bukan dia berubah mukanya, bukan berubah fisiknya. Fisiknya tetap sama, ya. Hidungnya, matanya, tangannya masih dua. Lalu yang berubah manusia lain, apa yang berubah? Kita baca ayat 9, sama-sama 2, 3, ya. Sedang Saul berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel. Maka Allah mengubah, mengubah apa? Mengubah apa? Hatinya menjadi apa? Lain. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus mengubahkan hatiku menjadi baru. Amin. Jadi waktu saudara penuh Roh Kudus itu mengubahkan saudara. Bukan fisiknya, bukan hidungnya jadi mancung, bukan. Tapi mengubah hati kita. Amin. Dari hati yang keras, dari hati yang sombong, dari hati yang penuh kebencian, Tuhan rubah menjadi hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau diajar. Katakan amin. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus penuhi aku, ubah hatiku. Amin. Jadi yang kedua, kekuatan yang besar dari Roh Kudus itu apa? Yang kedua, Roh Kudus mengubah hati kita. Sekali lagi, Roh Kudus mengubah hati kita. Ibu-ibu mau suaminya berubah? Minta Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu kan pasti capek, pendeta saya capek ngomelin dia terus. Saya capek ngoceh terus sama dia gitu. Saya pastikan omelan ibu-ibu, ocehan ibu-ibu nggak akan merubah suami. Yang merubah mereka adalah Roh Kudus. Maka ibu-ibu pesan saya kalau malam-malam suami lagi tidur, pegang kepalanya, doakan. Tuhan Yesus, jamah suamiku. Roh Kudus, lembutkan hatinya. Ya, dia lagi tarik ngorok. Itu dia saudara. Minta ubah hatinya. Amin. Nah, kalau dia mau ke kantor, saudara doakan Tuhan,
dimanapun suamiku melangkah berada, hanya ingat satu-satunya seorang istri. Amin. Iya. Amin. Saudara punya keluarga, punya orang tua yang belum bertobat, minta Tuhan jamah. Amin. Jamah hatinya. Jadi manusia nggak bisa rubah orang. Sekali lagi, bahkan pendeta pun nggak bisa rubah orang. Yang rubah orang siapa namanya? Roh Kudus. Saudara, orang tua yang mungkin sedang pusing, anak-anaknya terlibat pergaulan bebas. Ya, anak-anaknya terlibat masalah. Kemarin saya di telepon ada seorang ibu, anaknya ya jatuh saudara, pergaulan bebas. Maka dia nangis sekali. Maka saya bilang, Bu, doa. Kalau boleh doa puasa, minta Roh Kudus jamah. Ya saudara, kita nggak bisa rubah orang, yang bisa rubah namanya Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, kekuatan yang besar dari Roh Kudus. Kita baca Roma 15, 15 dan 16. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima. Stop dulu. Paulus sedang memberitahu jemaat di Roma, jemaat di Roma, aku itu jadi pelayan Tuhan, diutus untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan melalui pelayananku, pelayanan pemberitaan Injil, orang-orang yang bukan Yahudi dapat diterima Allah. Saudara orang Yahudi atau bukan? Bukan. Lalu saudara bisa diterima oleh Allah. Oleh apa? Karena apa? Lanjut kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh apa? Disucikan oleh apa? Roh Kudus. Jadi saudara diterima menjadi umat Allah, saudara diterima menjadi anak Allah, walaupun saudara bukan keturunan orang Yahudi, saudara karena menerima Roh Kudus, saudara disucikan, saudara dimateraikan menjadi anak Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Nah saudara, menjadi suci ini gak gampang. Saudara bisa hidup suci sendiri, bisa? Gak bisa. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak bisa hidup suci. Maka yang ketiga, yang terakhir, kekuatan yang besar dari Roh Kudus menyucikan kita. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus, tolong aku. Aku mau hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesucian. Amin. Jadi untuk terbang ke sorga, kita harus hidup suci kudus. Maka untuk jadi suci kudus, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Amin. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa suci. Amin. Hari ini doa saya, kita semua dipenuhi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus memberi kita kekuatan menghadapi segala persoalan. Yang kedua, Roh Kudus apa? Lupa semua. Mengubah hati kita. Yang ketiga, Roh Kudus menyucikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua dalam menghadapi segala persoalan. Ubahkan hati kami, dan kami mau hidup dalam kekudusan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mampu. Mampukan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu. Sama-sama. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih lagi sama-sama. Sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih lagi sama. Ku sembah Kudus, Kudus Tuhan, Kembali kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat memberikan persembahan syukur. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Allah. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita bangkitkan iman kita, sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan. Sambil kembali kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian tubuhmu dan darahmu. Tubuhku dan darahmu tercurah. Siapkan hati kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus malam ini. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di malam ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak buruk pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus berkati siapapun yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Berkati yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan.
Yang utang-utang beri berkat, bisa bayar utang, bisa melunasi utang-utang. Berkati usaha pekerjaan umatmu diberkati berhasil, proyek-proyek tagihan-tagihan lancar. Berkati Pak Anggoro Soekartono, Ibu Wilda sama Abigail diberkati sehat. Berkati Pak David Raja bersama keluarga diberkati. Pak Yulianto, Bu Yana keluarga diberkati. Pak Akyong, Ibu Silvana diberkati. Ibu Non Liawangke sehat panjang umur. Berkati juga Pak Pardiman bersama keluarga. Pak Ganda Simatubang bersama keluarga. Semua yang hadir juga yang di rumah diberkati Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan. Karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala penderitaan sudah disembuhkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama setiap kita yang telah kembali menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Naikkan setiap doa dengan penuh rasa syukur. Sambil kembali kita bangkit berdiri, kita boleh angkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman mujizat pasti terjadi. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan doa minyak urapan. Saudara yang ada minyak urapan boleh angkat minyak saudara. Sama-sama kita doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, yaitu minyak zaitun yang dikuduskan. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hari ini kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Hadir di tengah-tengah kami diurapi minyak, kami mulia. Mulia artinya kami warga sorga, suatu hari kelak akan diundang pesta di sorga. Mulia artinya kami dikenal malaikat, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, menang atas setan-setan dan roh-roh jahat. Mulia artinya kami diciptakan kembali yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan. Hari ini penyakitku sembuh. Mulia artinya kami penuh kuasa, yang kami pegang, yang kami injak, yang kami kerjakan diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Olesi kening saudara, bagian tubuh yang sakit, imani kita disembuhkan. Yang mau minyak urapan boleh maju ke depan. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku,
ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa Sempurnakanku, ku
jadikanku sebagai anakmu. Kau pulihkanku sebagai anakmu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami nyatakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri setiap jemaat Tuhan. Ini berkati Tuhan Yesus, bersiap terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya boleh, saudara duduk lagi ya. Kita masuk di dalam doa. Kita masuk doa syafaat. Kita akan berdoa untuk kategori yang pertama, untuk yang sakit jantung, kanker, stroke, koma, sakit tumor, miom, kista, benjolan, sakit paru-paru, TBC, asma, sesak napas,
batuk-batuk, diabetes, sakit ginjal, gagal ginjal, cuci darah, sakit liver, hepatitis, autoimun yang inoperasi, sakit hernia, sakit varikokel, pendarahan, autis, lumpuh, batu empedu, kaki sakit yang ingin kemoterapi. Yang pertama, Marnai Tambunan, Sulaidi, Yosua Rivaldo, Yan Hartno, Priyadi Harun, Ibu Enda, Oma Katarina, Juniati, Liweni, Ibu Tiarma, Eli Rahel, Ibu Swihong, Uli Estima, Maria Urtati, Derby Risnasari, Yan Rudianto, Herman Friando, Pak Alex Rengkung, Arnold Latumaina dari Belanda, Medi Latumaina dari Belanda, Ibu Gerda, Gracia Valeria Abraham, Ibu Chung Ngacin, Elizabeth Rengkung, Irwan Utagaul, Endra Kurniawan, Umum Sembiring, Pak John Solikin, Suprapti, Orpa Palisungan, Geneta Palisungan, Hana Reni Lun Ritonga, Maria Yolanda, Desi, Febo Helena, Kaiman dari Solo, Yahya Kaiman, Willy Yeskel, Yusuf Susanto, Herman Purba, Timbul Julianto Manurung, Misyana Sutawijaya, Eli Haryani, Yani Susanto, Yohana, Veronica, Desi Lovely, Ritaria Panjaitan, Mindo Simatupang, Diani Utagalung, Margi Grace, Deden Ridwan, Teddy Abraham, Ronald Sahat, Parulian Utagalung, Beben, Andreas Tobing, Nurdiani Tampu Bolon, Eli Tobing, Olivia Mangesa, Ibu Julianti, Elizabeth, Ishak Firman, Gani Girsang, Yusuf Ludwig, Atmarita, Princess Ivana, Leticia Situngkir, Francisca Novaria, Nani Chandra, dan Ibu Ellen. Baik saudara yang disebutkan namanya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, setiap nama yang telah kami sebutkan satu persatu. Tuhan lawat jamah mereka, beri mujizat, beri kesembuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan jamah siapapun yang sakit jantung, beri jantung yang baru, tidak serangan jantung, tidak penyumbatan pembuluh darah jantung, tidak dioperasi, lepas dari bypass, bebas dari operasi, sembuh dalam nama Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit kanker, apapun kanker yang mereka derita, sel-sel kanker dibakar, dihancurkan, dicabut, bersih, tahir, mujizat terjadi. Darah Tuhan menyucikan, menguduskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit stroke, Tuhan jamah sembuh. Yang koma bangkit dari koma, yang sakit tumor, miom, kista, benjolan mengecil, hilang. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit paru-paru, TBC, asma, sesak napas, batuk-batuk, Tuhan urapi paru-paru mereka bersih. Darah Yesus mentahirkan, menyucikan. Tidak ada flek, tidak asma, tidak TB paru-paru, sembuh, tidak TBC, sembuh. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit batuk-batuk sembuh, yang diabetes sembuh, yang sakit ginjal, gagal ginjal, cuci darah, Tuhan pulihkan ginjal mereka, fungsi ginjal dipulihkan, tidak gagal ginjal, tidak ada batu ginjal, tidak cuci darah, sembuh. Darah Yesus mengalir, menyucikan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit liver sembuh, yang hepatitis juga, segala virus hepatitis dicabut, dipatahkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit autoimun dipulihkan, disembuhkan, ditahirkan. Darah Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang inoperasi berhasil membawa kesembuhan, yang hernia sembuh, tidak dioperasi, yang varikokel tahir sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang pendarahan, darah Tuhan mengalir, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang autis sembuh, yang lumpuh entah kaki mereka, tangan mereka, saraf-saraf mereka disempurnakan, disembuhkan. Darah Tuhan mengalir, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang batu empedu hilang, tidak dioperasi, yang kaki sakit sembuh, yang kemoterapi berhasil membawa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk kategori yang kedua, berdoa untuk yang sakit glukoma, sakit mata, sakit gangguan pendengaran, sakit kepala, vertigo, susah tidur, insomnia, sinusitis, sakit tenggorokan, radang tenggorokan, saraf kejepit, pengapuran di leher, sakit tulang, patah tulang, sakit pinggang, darah tinggi, darah rendah, sakit lambung, asam lambung, GERD, demam, demam berdarah, kejang-kejang, sakit pencernaan, diare, asam urat, sakit kulit, terlambat bicara. Yang pertama, Ibu Sylvia, Kristina Widyastuti, Zevana Timothy Paramita, Oma Katarina, Sugiyatno, Yulius Margono, Priyadi Harun, Yohanes Paat, Tomix Kere, Amin Petrus, Ayin, Angel, Lisa Rudianto, Maria Urtati, Uli Estima, Delmina Utabarat, Revina, Elizabeth Rengkung, Orpa Palisungan, Ibu Irene, Hana Rini Lurun Ritonga, Riama Ritonga, Gorsing Ritonga, Nova Viola, Desi, Sarah Tresia, Kaiman dari Solo, Evi Chung, Ibu Susi dari Manado, Tabita dari Makassar, Ibu Mary, Christian Panjaitan, dan Sin Jun.
Baik, saudara sebutkan namanya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap nama-nama ini Tuhan. Tuhan lawat mereka, beri mata yang baru, tidak sakit mata, tidak glukoma, tidak buta, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit telinga, gangguan pendengaran, sembuh oleh bilur-bilur Tuhan. Darah Yesus mengalir mentahirkan mereka, sembuh, telinganya sempurna. Berkati yang sakit kepala, vertigo, susah tidur, insomnia, Tuhan urapi kepala sempurna, otak sempurna, tidak kekurangan oksigen, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sinusitis sembuh, tidak dioperasi. Yang sakit tenggorokan, radang tenggorokan juga tahir, sembuh. Yang sakit saraf kejepit, pengapuran di leher, sakit tulang, patah tulang, sakit pinggang, Tuhan urapi pinggang, yaitu tulang lumbal 1 sampai lumbal 5 disempurnakan, sembuh, tidak saraf kejepit, tidak saraf kejepit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit tulang, patah tulang sembuh, juga yang darah tinggi, darah rendah, tekanan darah normal, yang sakit lambung, asam lambung, GERD, Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lambung mereka disempurnakan, tidak ada asam lambung, tidak GERD, tidak sakit lambung, sembuh, tidak infeksi di lambung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang demam sembuh, yang demam berdarah, darah Yesus mengalir, trombosit normal, tidak yaitu rendah, tidak terlalu tinggi, HB normal, darah putih, darah merah normal, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang kejang-kejang sembuh, yang sakit pencerahan, diare sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam urat juga sembuh, yang sakit kulit, tidak psoriasis, tidak kanker kulit, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terlambat bicara, Tuhan urapi anak-anak, sempurna bicaranya, lidah mulut mereka sempurna, sembuh, bisa bicara, muliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk kategori yang ketiga, berdoa untuk pekerjaan diberkati, promosi jabatan supaya dapat pekerjaan, usaha diberkati, investasi berhasil, ekonomi dipulihkan, yang ingin punya rumah, jual tanah, jual apartemen, yang ingin kuliah supaya dapat beasiswa, yang utang-utang ditipu rekan bisnis, tender berhasil, tagihan lancar. Yang pertama, Gorsing Ritonga, Ruth, Luisa, Febe, Helena, Abigail, Emily, Jaden, Carmen, Albert Madangkai, Doni Risanto, Dodi Madangkai, Johnson Utabarat, Veronica Madangkai, Fauzia Patras, Dianita Siregar, Amy Senain, Ria Febriani, Rahel Giovanni, Oliver Changyun, Herman Matindas, Herman Purba, Ibu Gati, Ibu Engga dari Bali, Susi dari Manado, Wiwi, Thomas Enggan Simatupang, Ras Dutin, Butar-Butar, Anton, Mesiana Sutawijaya, Mora Mori, Evi Chung, Mona Liliana, Angeli, Lingling, Firman Ali, Krisnali, Billy, Halim, Wine, Michelle Felicia, Angelina, Tasya, Angie, Putri Salem, Christina, John, Gregory Nathanael, Martin Tangalau, Krisdianto, Tovan Wicaksono, Serafina Langgeng Jaya, Serafina Prambandari, Maria Agustina, Ayu, Lili Sumarwan, Vanessa Giovanni, Lasmi Tampu Bolon, Meli, Siska, Elizabeth Rengkung, Alex Rengkung, William Utagaul, Irwan Utagaul, Elizabeth Utagaul, Kristi Mesianti, Angeli Octavianti, Priti, Orpa Palisungan, Nindi Palusungan, Andri, Gilbert Andri, Bebe Sualam, Jonathan Utagalung, Jason Giovanno, Fiona Emberly, Yolanda, Jessica Gracia Sharon, Johanna, Kevin, Daniel Siregar, Lexon, Indra, Adrian, Jordan, Itamar Sembiring, Sienen, Senia, Hana Reni Runditonga, Maria Yolanda, Ria Maritonga, Herman Priando, Matthew Evander, Andreas Jiwo, Alex, Uli Estima, Aili Rahel, Kristi, Ruth Iris, Aci Angel dari Ambon, Paula, Avan, Marcel, Matthew, Tomix Kere, Yohanes Paat, Ibu Meti dari Manado, Sheila Kere dari Belanda, Lea Kere dari Belanda, Nova Kere dari Belanda, Marta Silvia, Casey Paat dari Amerika, Ence Paat, Isaya, Steffi, Heru Suroyo, Samuel Hardi, Vanessa Rambert, Ardita Eka, Astuti Mekarsari, Leti, Debbie Risnasari, Lisa Rudianto, Rina, Intan, Shena Wimima, Pramono, Denny Bagoskoro, Daniel, Samuel Farel, Gerda, Tavida Priscila, Revina, Renata Deborah, Gabriela, Meli, Kesia, Priscila Yvonne, Nani Mulyani, Amelia Sari, Daniel Priawirot Atmojo, Andre Ciputra, Adri Surya Putra, Triono, Yeskel Firman Anugrah, Rosmina Panjaitan, Aurela Puspatriana, Jevana Timothy Paramita, Ibu Febe, Gwen, Marsa, Aicin, Hendrik Tan, Anwar Tan, Gerald, Glenn, Marnai Tambunan, Sugiartno, Kristina Widyastuti, Sylvia, Marcela Rusli, Gabriel Rusli, Eka Widyastuti, Yunita Dwi Amanda, Reni Gracia, Kanisius Mate, Budi Agus, Yopi, Stephen Simat,
Yan Hartno, Juniati, Enda, Fania Simak, Meliani Margono, Selin, Selvi Margono, Julius Margono, Wibisono Margono, Yohanes Chenhan, Ius Tampu Bolon, Daud Yosef Tampu Bolon, Ratna Dameria, Brian Halim, Teddy Abraham, Tino Sampo, Surya Martin, Olivia Delistra, Ibu Dewi, Dea Debra, Damara Christian, Dani Bolung, El, Faat Rudianto, Besalel, Laris Simanjuntak, Santi Panjaitan, Tabita dari Makassar, Angela Olivia, Eli, Mikalio Ezekiel, Enrico, Stefanus Ferdinand, Stefano Elezar, Ronald, Desi, Lovely, Josh Karundeng, Kesia, Rufi, Jen Karundeng, Kesia Teli, Mariati, Herta Garti Panjaitan, Toga Munte, Victor Raymond, Ronald Satparulian, Uta Galung, Yesaya Malvino, Tino Simamora, Willy Mulyadi, Ari Pesta, Nomi Vivi, Natalia, Jens Areros, Deborah Astuti, Mia Alfirina, Gianta Dear, Matthew, Mark, Juan Frenstein, Stefri, Fenggi dari Manado, Wianto, Julianti, Bimbel Hosana, Maria Herlina, Yohana Veronica, Priscilla Francisca, Franz William Sembiring, Moto Bepat, Ishak Firman, Adrian, Tomu, Mamica Catering, Princess Ivana, Francisca Novaria, Cornelius Girsang, Gani Girsang, Daniel Gerald, Winda Situngkir, Weber Racing, Esther Lili Haryani, Dominic NG, Ellen, Pak Denny, Elizabeth Panjaitan, Christian Panjaitan, Ade Panjaitan, Ripka Panjaitan, Matthew, dan Ayu Sumantri. Baik, saudara sebutkan namanya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kategori yang ketiga. Setiap nama yang telah kami sebutkan satu persatu, Tuhan lawat mereka, jamah mereka, berkati mereka semua, berkati pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil, apapun pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dipromosikan, naik jabatan, naik gaji, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan, yang usaha mereka berhasil, tidak pailit, tidak ditipu orang, tidak utang-utang, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa yang investasi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi dipulihkan, berkati apa yang mereka perlu, apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Tidak krisis, tidak resesi, dipelihara Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang ingin punya rumah, Tuhan beri rumah yang indah, tidak mengembara. Yang jual rumah, jual tanah, jual apartemen, Tuhan kirim pembeli yang baik hati, terjual nilai tertinggi dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin kuliah, Tuhan beri yaitu beasiswa, dapat kampus yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Yang utang-utang, beri berkat Tuhan, bisa bayar utang, terbebas dari utang-utang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang ditipurkan bisnis, Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Tender-tender berhasil, tagihan-tagihan lancar, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk kategori yang keempat, berdoa untuk keluarga diberkati, diberi kesehatan, supaya punya pasang hidup, yang ingin menikah, yang ingin punya keturunan, yang terikat kuasa gelap, dan berkati yang anniversary pernikahan, yang ulang tahun, keluarga supaya diselamatkan, percaya Tuhan Yesus, yang mengandung supaya sehat. Yang pertama, Marta Sylvia, Ibu Sui Hong, Tafida Priscilla, Revina, Renata Deborah, Heru Suroyo, Samuel, Johnson Sihaan, Bun Eng, Alex, Vanessa Giovanni, Kesia, Fozia Patras, Madam Simamora, Effendi Siregar, Daniel Siregar, Indra, Buce Sinai, Karni Panjaitan, Priscilla Simanjuntak, Olivia Delistra, Ibu Dewi, Debra, Dea Damara, Christian, Dani Bolung, Victor Raymond, Jordi Tobing, Robert Silitonga, Helen Silitonga, Melva Tambunan, Ibu Tomu, Reni Gracia, Yunita Dwi Amanda, Eka Widyastuti, Kanisius Mate, Winda Situngkir, Dia Anissa, Haryani, Max dan Tiffany, Sylvia Tandra, dan Elizabeth Panjaitan. Baik, saudara sebutkan namanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kategori yang terakhir, berkatilah setiap nama yang telah kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah mereka, berkati keluarga-keluarga, keluarga yang kudus, keluarga yang hidup rukun, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Beri mereka kesehatan, beri mereka damai, sukacita, kebahagiaan, beri mereka kesehatan, umur panjang, anak-anak, suami, istri, orang tua, berkumpul sehati, hidup rukun dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang belum punya pasangan hidup, beri calon suami, calon istri yang terbaik. Tahun depan bisa membentuk keluarga yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang ingin menikah, Tuhan tolong supaya pernikahan berhasil, jadi keluarga yang kudus, keluarga yang bahagia. Beri 2-3 anak dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum punya keturunan, segala kutuk dosa, kutuk nenek moyang diputuskan, dipatahkan. Tuhan beri keturunan ilahi, buka rahim mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang terikat kuasa-kuasa gelap, apapun ikatan kuasa gelap yang mengikat mereka,
kuasa-kuasa udara, kuasa-kuasa gunung, kuasa-kuasa lautan diputuskan, dipatahkan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang anniversary, Tuhan tambah-tambahkan cinta mula-mula, saling mengasihi, saling mencintai, saling setia sampai maut memisahkan mereka. Yang ulang tahun, beri kado yang terindah, umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, entah suami, istri, anak-anak mereka, Tuhan jumpai, Tuhan selamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang mengandung, kandungan sehat, tidak sungsang, tidak melintang, tidak pecah ketuban, lahir selamat dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa-doa ini dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet kuda-kuda iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Andi bersama istri keluarga Jurapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, Gerald, Melvin, juga James bersama orang tua keluarga Jurapi diberkati Tuhan. Seluruh pengerja, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat diberkati Tuhan. Berkati Tuhan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, berkati Pendeta Arusto Pariaji. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus esok hari mulai pagi jam 6 pagi sampai malam hari. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, beri ekstra kekuatan, beri ekstra tenaga, kuat tegap berdiri melayani Tuhan untuk jemaat Tuhan. Berkati Tuhan, yaitu gembala sidang kami juga melayani esok hari penuh kuasa, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku punya Tuhan yang